Selamat siang anak-anak semuanya. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran POE, Program of Entrepreneurship. Masih ingat kan materi kita minggu lalu, yaitu tentang mengolah benda-benda yang dari bahan-bahan bekas yang bisa kita daur ulang menjadi suatu karya yang berguna juga buat kita. Nah, minggu lalu kita ada tugas untuk membuat desain tentang celengan kebaikan. Nah, hari ini kita akan membuat celengan kebaikan. Tujuannya adalah supaya kita juga dapat mengenal benda-benda yang dapat didaur ulang, kemudian kalian juga dapat membuat suatu karya dengan menggunakan bahan daur ulang, dan juga memahami manfaat dari menabung. Sebenarnya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan menabung. Menabung itu yaitu kita menyisihkan uang kita untuk disimpan, baik di celengan ataupun misalnya bisa disimpan di bank. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dengan menabung? Nih, banyak sekali anak-anak manfaatnya. Dengan menabung, yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah kita bisa mengatur keuangan sendiri. Kemudian, belajar berhemat sejak kecil. Lalu, yang ketiga, berlatih untuk tekun dan disiplin. Tekun dan disiplin di sini maksudnya adalah supaya saat kita sudah memutuskan untuk menabung, misalnya masukin celengan, sehari misalnya 1.000, nah kita harus lakukan itu terus-menerus setiap hari. Kemudian, terbiasa menabung ketika sudah besar nantinya. Jadi, kebiasaan menabung itu sangat baik dimulai dari kita kecil, nanti saat kita besar, kita juga akan terbiasa untuk menabung. Benda apa saja sih yang dapat didaur ulang untuk dijadikan celengan? Pasti kemarin kalian sudah menulis ya bahan-bahannya. Nah, di sini Miss Sylvie ingatkan kembali contoh-contohnya yaitu bisa dari botol bekas, kemudian kaleng bekas, dan juga bisa juga dari box atau kardus bekas, misalnya bekas tisu atau bekas sepatu, itu juga bisa. Atau juga bisa dari dus bekas susu. Nah, bagaimana cara membuat karya dari bahan daur ulang? Yang pertama, tahapannya adalah bahan dan alat. Itu sangat penting. Bahan dan alat. Itu kita tuliskan bahan dan alat yang kalian butuhkan apa. Dan kita juga harus siapkan. Jangan sampai kita hanya menulis saja bahan dan alat, tapi saat kita mau melakukan atau kita mau membuat karya, ternyata bahan dan alatnya tidak ada. Nah, jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah gambar dan bentuk. Gambarlah bentuk desain dari karyamu. Nah, alat-alat sudah ada, bahannya sudah ada, kemudian kita mendesain gambarnya atau bentuknya nanti mau seperti apa ya. Nah, kita boleh gambar-gambar dulu. Minggu lalu sudah dibuat kan, jadi lebih mudah. Lalu yang ketiga adalah cara membuatnya. Ini penting sekali, tuliskan tahap cara membuatnya dengan jelas. Pertama, pastinya siapkan alat bahannya. Kemudian menggambar bentuk desain karya nanti seperti apa. Yang ketiga, apakah ada yang harus digunting atau ada yang dilem sesuai dengan kebutuhan karya kalian nanti ya. Lalu yang keempat, jika semua sudah kita kerjakan, jangan lupa untuk kita periksa kembali setelah karya selesai dibuat, pastikan tidak ada yang rusak atau pastikan juga lem, jika menggunakan lem, itu menempel dengan baik. Jangan sampai nanti pada saat kita mau gunakan, ternyata lepas lemnya. Nah, ini adalah contoh proses pembuatan sebagai bahan dokumentasi. Yang pertama ini ada bahannya, ini dari bekas susu ya, kaleng susu, itu difoto bahannya. Kemudian tahapan kedua yaitu menyiapkan dulu apa yang harus dilakukan. Oh iya, ini ada kertas, kemudian didesain dulu, lalu atasnya jangan lupa nih, dikasih bolongan supaya bisa memasukkan uangnya nanti. Nah, ketiga, ini adalah tahap untuk menempel dasi pada bagian kaleng susu. Kenapa harus ada dasarnya? Supaya lebih cantik, lebih rapih, lebih menarik gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah yang sudah jadi. Jika sudah jadi, hasilnya seperti ini. Nah, karya kalian pasti juga lebih menarik.
Tugasnya untuk hari ini, minggu ini tepatnya, yaitu buatlah celengan kebaikan berdasarkan desain yang sudah kalian buat pada tugas POE sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikannya atau memfotonya. Fotonya apa saja? Yang pertama, foto proses pembuatan. Dan foto yang kedua adalah foto kalian dengan hasil celengan yang telah kalian buat. Jadi, ada 2 foto ya anak-anak. Yang pertama, foto proses pembuatan. Foto proses pembuatan ini bisa dibuat seperti ini. Nih ya, dibuat kolase. Pertama bahan-bahannya, kemudian proses pembuatannya, seperti itu. Lalu, yang kedua adalah foto kalian dengan hasil celengan yang telah kalian buat. Pastinya fotonya dibuat dengan sangat menarik, dengan hasil karya yang juga kalian buat dengan kreatif, menarik, dan pastinya hasil karya kalian. Nah, anak-anak, selamat berkarya ya. Miss tunggu hasil dari celengan kebaikan kalian. Sampai bertemu kembali.